Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita belajar lagi hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa, membaca surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan buku paket agama Islam, supaya nanti kalian bisa menyimak lewat buku paket dan juga mencatat apa-apa yang Ibu sampaikan lewat video kali ini. Kalau sudah siap, mari kita mulai pelajaran kali ini dan silakan menyimak video dari Ibu. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang 1. Pengertian sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, kita akan bicara tentang tata cara sholat berjamaah. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana membiasakan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pengertian sholat berjamaah. Nah, kalau kalian sering sholat berjamaah, pastinya tahu apa itu pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, orang yang di depan disebut imam, yang di belakang itu adalah makmum. Kemudian, lawan dari sholat berjamaah adalah sholat munfarid. Sholat munfarid adalah sholat yang dikerjakan sendirian yang tanpa diikuti oleh orang lain. Nah, kemudian hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Keutamaan sholat berjamaah itu adalah 27 derajat seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar qala Rasulullah SAW, sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'in wa 'ashrina darajah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu anak-anak, setiap ada kesempatan untuk sholat berjamaah silahkan digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian adalah syarat sah sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu dikatakan sah dan juga boleh dilakukan apabila 1. Ada imam. Kemudian yang kedua, adanya makmum. Minimal dari makmum ini adalah 1. Jadi kalau ada 2 orang berjamaah, 1 menjadi imam, 1 menjadi makmum, hukumnya boleh dan dihukumi sah. Yang ketiga adalah sholat dilaksanakan dalam 1 majelis atau 1 ruangan atau 1 masjid. Dan yang keempat, syaratnya adalah makmum harus mengikuti setiap gerakan imam. Makmum tidak boleh mengikuti atau mendahului gerakan imam, karena itu nanti sholatnya menjadi tidak sah. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah syarat imam. Syarat yang pertama, imam adalah harus mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, imam harus fasih dalam membaca Al-Quran, kemudian berwawasan agama yang luas. 3, imam harus baligh, berakal, sehat, dan harus berdiri di depan makmum. Sedangkan syarat yang keempat adalah laki-laki, sedang tidak bermakmum dengan orang lain. Kemudian suci dari hadas dan najis. Nah, untuk imam ini perempuan boleh menjadi imam asalkan yang diimami adalah sesama perempuan. Jadi perempuan tidak boleh mengimami laki-laki yang selainnya. Kemudian kita akan membahas tentang syarat menjadi makmum. Syarat makmum itu ada 6. Yang pertama adalah makmum berniat mengikuti imam. Jadi tidak boleh makmum niat untuk sholat sendiri atau mendahului imam. Yang kedua adalah makmum mengetahui gerakan sholat imam. Jadi makmum dari kejauhan bisa mengetahui setiap gerakan sholat imam. Yang ketiga adalah
berada dalam satu tempat dengan imam. Kemudian yang keempat, berada di belakang imam dan tidak boleh di depan imam. Syarat yang kelima, makmum harus niat sholat sesuai dengan niatnya imam. Misal imam sholat subuh, makmum juga harus niat sholat subuh. Selanjutnya adalah suci dari hadas dan najis. Kemudian kita akan membahas tentang makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama, atau bisa disebut makmum yang terlambat satu rakaat dari jumlah rakaatnya imam. Jadi kalau ada makmum dia telat satu rakaat, maka dihitung dia makmum masbuk. Ataupun makmum yang tidak sampai bisa mengikuti rukuknya, makmum yang tidak bisa mengikuti sujudnya imam, dia disebut dengan makmum masbuk. Hitungannya adalah sampai selesai satu sujud. Kalau masih kebagian rukuknya imam, maka disebut tidak masbuk atau tidak tertinggal satu sholat. Nah, kemudian inilah ilustrasi makmum masbuk. Yang pertama, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun, sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam rukuk. Maka, dalam keadaan ini makmum harus segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum macam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut mengikuti salam. Nah, ini untuk ilustrasi yang pertama. Jadi, kalau masih kebagian Al-Fatihah, maka dia masih tidak dihukumi masbuk. Selanjutnya, ilustrasi yang kedua adalah pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang rukuk untuk rakaat yang pertama. Kemudian makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu, makmum segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Nah, makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam dan tidak harus menambah satu rakaat lagi. Itu untuk ilustrasi yang kedua. Nah, kemudian setelah ini adalah ilustrasi yang ketiga. Ilustrasi yang ketiga adalah pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang i'tidal. I'tidal itu adalah bangun dari rukuk ya, harus diingat-ingat. Nah, imam sedang i'tidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung i'tidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Jadi ilustrasi yang ketiga ini intinya adalah ketika kita masih bisa mengikuti ruku, maka kita tidak perlu menambah satu rakaat. Akan tetapi kalau kita ketinggalan sampai di sujud, imam sudah sujud, maka kita wajib mengganti satu rakaat. Nah, kemudian ini ada tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Kemudian yang kedua, barisan pertama diisi oleh laki-laki. Kemudian setelah barisan laki-laki selesai, baru diisi dengan barisan jamaah perempuan. Yang ketiga, imam membaca bacaan sholat secara jelas ketika sholat pada malam hari dan pelan atau sir ketika sholat zuhur dan asar. Nah, kemudian tata cara yang terakhir adalah makmum harus mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam, karena itu bisa mengganggu jamaah. Nah, kemudian selanjutnya adalah keutamaan sholat berjamaah. Selain seperti yang disebutkan di awal bahwa keutamaan sholat berjamaah itu adalah 27 derajat, keutamaan sholat yang lain adalah 1. Menjalin silaturahim antar sesama. 2. Mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai, dan saling menghargai.
3. Menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. 4. Menahan diri dari sikap egois. Kemudian yang terakhir, keutamaan sholat berjamaah adalah mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Jadi ada banyak sekali keutamaan sholat berjamaah. Nah, kemudian tugas untuk minggu ini kalian catat, tambahkan 5 keutamaan sholat berjamaah, dicatat di buku tulis, kemudian nanti kita akan bahas ketika PTN. Nah, sekian pertemuan kali ini dan penjelasan dari Ibu tentang sholat berjamaah. Semoga bisa kalian pahami. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan menghubungi via WA atau bisa ditanyakan ketika nanti kita bertemu di sekolah. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.